Pernah lihat mobil melayang yang seperti ini? Look out! Bukannya seperti itu, tapi yang seperti ini. Jika kamu perhatikan, saat mobil dicuci di tempat pencucian mobil, ada sebuah alat yang digunakan untuk mengangkat mobil. Padahal, mobil sangatlah berat. Nah, alat ini disebut dengan pompa hidrolik. Pompa hidrolik sendiri di dalamnya berisi zat cair, bisa berupa minyak ataupun gas. Tapi dengan zat cair tersebut mampu mengangkat mobil yang sangat berat tadi. Hebat kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Ananda Ibu, berjumpa kembali dengan Bu Uun dalam IPA Fisika kelas 8. Ibu doakan agar kalian selalu sehat dan tetap bahagia. Nah, pada video hari ini kita akan belajar mengenai hukum Pascal. Yuk, sama-sama kita simak video sampai habis. Adapun tujuan pembelajarannya adalah sebagai berikut. Pompa hidrolik bekerja dengan menggunakan prinsip hukum Pascal yang menyatakan bahwa tekanan yang diberikan pada zat cair dalam ruangan tertutup akan diteruskan ke segala arah dengan nilai yang sama besar. Dalam penerapannya, pompa hidrolik digambarkan seperti berikut ini. Di dalamnya berisi zat cair yaitu minyak ataupun gas. Zat cair akan menekan ke segala arah. Terdapat dua penutup yang disebut dengan piston, yaitu piston kecil dan piston besar. Piston kecil memiliki luas penampang yang lebih kecil daripada piston besar. Luas penampang dilambangkan dengan A. Gaya tekan pada piston kecil dapat membuat mobil pada piston besar terangkat. Gaya tekan dilambangkan dengan F. Mobil pastilah memiliki berat, sehingga pada piston besar terdapat gaya berat. Nah, karena sama-sama gaya, maka dapat dilambangkan dengan F juga. Sehingga tekanan yang terjadi pada piston kecil akan sama dengan tekanan pada piston besar. Hal ini sesuai dengan pernyataan pada hukum Pascal. Sehingga P pada piston kecil sama dengan P pada piston besar. Untuk membedakan antara kedua piston, pada piston kecil diberi kode 1 dan pada piston besar diberi kode 2. Nah, karena tekanan yang terjadi pada piston yang merupakan zat padat, maka berlaku rumus tekanan zat padat. Masih ingat? Ya, yaitu P sama dengan F per A. Sehingga P1 sama dengan P2. Kemudian kita masukkan persamaan zat padat dan akan membentuk persamaan baru, yaitu F1 per A1 sama dengan F2 per A2. Persamaan inilah yang kemudian dikenal dengan hukum Pascal. Selanjutnya, kita akan bahas contoh soal pada hukum Pascal. Soal pertama, mesin hidrolik pengangkat mobil memiliki luas pengisap masing-masing 2 cm persegi dan 1000 cm persegi. Agar dapat mengangkat mobil yang beratnya 15.000 Newton, besar gaya yang harus diberikan pengisap kecil adalah. Terlebih dahulu kita buat diketahui atau apa yang diketahui dalam soal. Apa yang diketahui? Nah, ini luas pengisap masing-masing 2 cm dan 1000 cm persegi. Berarti A1 sama dengan 2 cm persegi, A2 sama dengan 1000 cm persegi. Kemudian
mengangkat mobil yang beratnya 15.000 Newton. Berarti adalah F, yaitu F2 sama dengan 15.000 Newton. Apa yang ditanya dalam soal? Gaya yang harus diberikan pengisap kecil, berarti F pada pengisap kecil atau F1. Selanjutnya, dengan menggunakan prinsip hukum Pascal, kita tahu bahwasannya P1 sama dengan P2. P1 sama dengan F1 per A1 sama dengan F2 per A2. Kemudian kita masukkan nilainya berapa? F1, itulah hintanya ya. A1 besarnya 2 cm persegi. F2 adalah 15.000 Newton per A2 nya adalah 1000 cm persegi. Kemudian ini satuannya bisa kita coret, kemudian nolnya pun bisa kita coret untuk memudahkan pekerjaan kita berikutnya ya. Jadi ibu tulis ulang kembali, F1 per 2 sama dengan 15 Newton, sehingga hasil akhirnya adalah F1 sama dengan 15 Newton dikali 2, atau F1 sama dengan 30 Newton. Nah, inilah gaya pada penghisap kecil agar dapat mengangkat mobil yang beratnya adalah 15.000 Newton. Berikutnya soal nomor 2. Perhatikan pada gambar. Sebuah bejana berbentuk U berisi fluida seperti gambar di samping. Beban A 200 Newton dan beban B 500 Newton. Bila luas pengisap di A sama dengan 5 cm persegi, berapakah luas pengisap di B? Nah, seperti biasa kita buat terlebih dahulu diketahui. Apa yang diketahui dalam soal? Beban A sebesar 200 Newton. Berarti F1 yang besarnya 200 Newton. Kemudian beban B yang besarnya 500 Newton. Kemudian luas pengisap di A 5 cm persegi. Berarti A1 sama dengan 5 cm persegi. Cut. Kemudian apa yang ditanya? Ya, adalah luas pengisap di B atau A2. Nah, dari persamaan hukum Pascal yang telah kita pelajari, bahwasanya atau rumusannya adalah sebagai berikut. P1 sama dengan P2. Sehingga F1 per A1 sama dengan F2 per A2. Kemudian kita masukkan nilainya masing-masing ya. F1 besarnya adalah 200 Newton per A1 adalah 5 cm persegi. Nilainya akan sama dengan F2 adalah 500 Newton per A2 yang ditanya. Oke, pindahkan dulu ke sini. Sehingga langsung kita bagi saja ya. Ini nolnya bisa dicoret, ini bisa dicoret. Sehingga sisanya adalah 2 Newton per 5 cm persegi sama dengan 5 Newton per A2. Kemudian bisa kita kali silang antara ini dan ini, juga ini dan ini. 2 Newton dikali A2 nilainya akan sama dengan 2 kali A2 sama dengan 5 dikali 5, 5 Newton
cm persegi. Sehingga A2 saja adalah 25 per 2 Newton cm persegi. Oke, ini sepertinya ketinggalan ya satuannya. Ini 2 Newton. Kemudian ini 2 Newton juga. Sehingga A2 saja N-nya bisa tercoret. Maka hasilnya 25 per 2 sama dengan 12,5 cm persegi. Inilah luas pengisap pada pengisap B atau A2. Nah, begitulah konsep yang digunakan pada mobil melayang, yaitu dengan menggunakan hukum Pascal pada fisika. Kalian pun dapat menemukan penerapan lain dari hukum Pascal ini dalam kehidupan sehari-hari. Misalkan pada dongkrak hidrolik ataupun pada tensimeter. Nah, Ibu harap kalian semua paham dengan penjelasan pada video ini dan dapat mengaplikasikannya serta mengambil hikmahnya dalam setiap pembelajaran kita. Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya.